Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan yang ada di Malaysia dalam mata kuliah perbandingan pendidikan yang langsung diampu oleh Bapak dosen Bapak Fikri Farihin MPD. Jadi yang akan kami bahas di sini yaitu yang pertama sistem pendidikan di Malaysia dan juga keutamaan umum yang ada di pendidikan Malaysia dan juga bagaimana dasar, fungsi dan juga tujuan pendidikan yang ada di Malaysia, bagaimana kurikulum pendidikan di Malaysia dan juga perbandingan pendidikan Malaysia dengan Indonesia seperti itu. Langsung saja yang pertama sistem pendidikan di Malaysia di sini menurut Profesor Dr. A. Sigit sebagaimana dikutip oleh Profesor Imam Barnadib merupakan pendidikan yang terdiri dari segala sesuatu yang berhubungan dan juga saling membantu satu sama lain. Maka dalam pengertian ini, jika kita pahami sistem pendidikan adalah segala sesuatu yang terkait dalam sebuah pendidikan untuk menghasilkan tujuan pendidikan yang baik seperti itu. Sistem dalam sebuah pendidikan itu sebenarnya dikaitkan dengan proses perkembangan yang ada dalam masyarakat. Jika sistem pendidikan nasional juga harus dikaitkan dengan perkembangan dan kebutuhan suatu negara, sehingga fungsi dari sebagai sebuah sistem pendidikan tentunya harus menjadi sebuah agen dalam perubahan kultur sosial dan juga keilmuan, tentunya juga disertai dengan potensi moral dan juga nilai-nilai ideal seperti itu. Kemudian yang B di sini ketentuan umum pendidikan di Malaysia. Negara Malaysia dalam mengembangkan pendidikan memiliki sistem pendidikan tersendiri, tentunya sebagai negara-negara lain. Kemudian negara Malaysia memiliki 4 tingkatan dalam jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan tersebut meliputi pendidikan rendah selama 6 tahun. Kemudian sekolah menengah komprehensif selama 3 tahun. Dan juga sekolah menengah atas selama 3 tahun. Dan kemudian pendidikan akademik atau teknis dengan waktu selama 2 tahun. Seperti itu. Sesuatu yang unik di negara Malaysia itu adalah ketika anak sudah berusia 6 tahun, orang tuanya harus mendaftarkan anaknya untuk di sekolah rendah, dan pendaftaran ini dilakukan sebelumnya. Jika orang tua itu melakukan keteledoran dengan tidak memasukkan anaknya untuk mengikuti belajar, maka orang tua akan dikenakan sanksi atau hukuman, yaitu didenda maksimal 5.000 Rm seperti itu, atau dihukum maksimal selama 6 bulan. Jika dirupiahkan itu menjadi 125.000 atau 100 sampai 187.500 seperti itu. Di sini juga ada dasar, fungsi dan tujuan pendidikan di Malaysia. Dasar pendidikan sangatlah penting untuk mengetahui ideologi dari sebuah negara, seperti di negara Indonesia yang memiliki dasar pendidikan Pancasila UUD RI 1945 sebagai dasar bahwasanya ideologi dalam mengembangkan sebuah pendidikan. Sedangkan di negara Malaysia tentunya juga memiliki dasar pendidikan tersendiri, yaitu pendidikan kebangsaan. Dasar pendidikan ini sudah diterapkan sejak tahun 1957. Tentunya lebih dahulu Indonesia yang merdeka pada tahun 1945 seperti itu. Sedangkan Dr. Abdurrahman Assegaf menjelaskan bahwa tujuan pendidikan di Malaysia adalah mengembangkan
potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu. Secara sedangkan Dr. Abdurrahman Assegaf ini menjelaskan bahwa tujuan pendidikan di Malaysia adalah mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu secara menyeluruh dan terpadu untuk guna mewujudkan manusia yang seimbang dan harmonis dari segi intelektual, rohani, dan juga emosi jasmani berdasarkan kepercayaan kepatuhan kepada Tuhan. Tujuan ini diharapkan mampu melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, memiliki keterampilan, dan juga berakhlak mulia, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan negara. Kemudian di sini kurikulum pendidikan di Malaysia. Kurikulum pendidikan di Malaysia ini ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Kurikulum pendidikan di Malaysia relatif stabil. Kurikulum pendidikan tingkat dasar 324 misalnya KBSD yang berjalan dari tahun 1982 sampai tahun 2007 dengan menggunakan bahasa Inggris untuk pelajaran sains seperti itu. Kemudian negara Malaysia juga mengalami kemakmuran dengan meningkatkan hasil alam dan industri, dan mereka sadar tidak mungkin kemakmuran itu bisa terus dinikmati oleh rakyat Malaysia secara terus-menerus jika tidak diimbangi dengan pembangunan sumber daya manusia. Maka pemerintah Malaysia itu memiliki paradigma pendidikan sebagai tempat paling tepat untuk menyiapkan generasi-generasi yang unggul. Seperti itu. Kemudian di sini ada perbandingan sistem pendidikan di Malaysia dan juga di Indonesia. Jadi ada beberapa kesamaan yang didapat dalam pemahaman konsep dan dinamika perkembangan pendidikan Islam di antara Indonesia dan Malaysia sebagai berikut. Jadi kesamaannya pendidikan Islam baik Indonesia maupun Malaysia memiliki konsep yang sama, bahwasanya pendidikan Islam itu adalah proses pembinaan generasi muda dalam mentransfer pengetahuan dan nilai berdasarkan norma Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Kemudian masuknya Islam ke kedua negara serumpun terjadi pada waktu yang bersamaan yang dibawa oleh para pedagang dari India Selatan. Kemudian yang ketiga, awal pendidikan Islam itu bersamaan dengan masuknya Islam, baik di Indonesia maupun di Malaysia, menandai awal pendidikan Islam dimulai ketika Islam masuk ke wilayah setempat. Jadi para penyebar agama Islam memiliki karakter yang sama ketika memasuki wilayah baru seperti itu. Yang keempat di sini memiliki dualisme sistem pendidikan. Pendidikan Barat yang sekuler, pendidikan Bumi Putra yang Islami, semangat para pendukung sistem pendidikan Islam mengambil posisi yang berlawanan dengan kepentingan bangsa penjajah seperti itu. Kemudian di sini nomor 5, sama-sama mengalami periode pembaruan pemikiran pendidikan Islam sebagai pengaruh pembaruan yang terjadi di Mesir pada awal abad ke-20. Kemudian yang keenam, adanya upaya menghapus dualisme dalam sistem pendidikan yang dianggap ideal bagi kedua negara adalah mengintegrasikan antara pendidikan umum dan pendidikan agama dalam satu sistem pendidikan yang terpadu. Jadi tidak ada pemisahan pendidikan umum yang sekuler dengan pendidikan agama Islam yang terisolasi dan juga terbelakang. Jadi upaya-upaya itu dilakukan dengan menyusun peraturan-peraturan baru yang mengakomodasikan terintegrasinya dua sistem pendidikan tersebut. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.